Mari kita mencoba mengefektifkan waktu kita untuk membahas tentang pendekatan fikih Ramadan ini. Mengapa begitu penting? Ya, karena satu, akan banyak kemuliaan di Ramadan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang sebagian saking istimewanya langsung Allah turunkan surah tertentu untuk memberikan kemuliaan yang hanya ditemukan di Ramadan itu, bukan di waktu lainnya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ini juga sangat menarik, ada ibadah-ibadah yang sangat penting di bulan Ramadan yang dibutuhkan pengetahuan ya paripurna bagi kita sebelum menunaikannya. Jadi bukan saat menunaikan ibadah itu kita baru belajar ilmunya. Ya, jadi standarnya ilmu dulu baru amal. Ya, masih ingat dalam kaidah ta'lim kita, al-ilmu qablal amal. Ya, wal adab qablal ilmi. Jangan dilupakan, ya. Ingat, jangan lupakan kaidah ini. Allahu akbar. Kita baru muqaddimah sudah sedikit banyak menulis, ya. Al-ilmu, ya. Al-ilmu qablal amal. Baik. Ya, ilmu baru kemudian amal. Ya, ain lam mim sebelum ain mim lam. Ain lam mim sebelum ain mim lam. Ya kan? Bukankah lam sebelum mim? Ya. Alif ba ta sa jim ha kha dan seterusnya, lam mim nun waw ha, ya, hamzah ya. Ya, lam alif hamzah ya. Lam mim baru mim lam. Ini kita bermain sedikit bahasa. Jadi ada kaidah al-ilmu qablal amal. Dalam ibadah itu ketahui dulu ilmunya. Ya, sebelum kita kerjakan amalnya. Apa amalnya? Salat. Maka sebelum salat pelajari dulu ilmunya. Bagaimana cara kita salat supaya salatnya dengan ilmu itu membantu kita bisa khusyuk. Karena itu di Quran dalilnya surah ke-29 misalnya ayat ke-45 kita diminta belajar dulu, baca dulu ketentuan salat dengan benar yang langsung ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebelum kita menunaikan salat itu. Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Ya, wa aqimis shalah. Sebelum kau tunaikan salat, baca dulu, pahami dulu, pelajari dulu segala ketentuan yang diwahyukan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari petunjuk Al-Qur'an. Wa aqimis shalah, lalu tunaikan salat dengan benar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini perkara amal. Bahkan dalam bab tauhid pun, ya, dalam bab tauhid itu didahului dengan ilmu. Ya, Quran surah ke-47 misalnya, ayat 19, ya. Quran surah ke-47 surah Muhammad SAW ayat 19. Ya, ayatnya ilmu dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka mesti punya ilmu. Demikian terjemahan panjangnya. Kalau mau tekstual, maka ketahuilah. Bagaimana bisa tahu? Dengan pengetahuan. Ya, annahu la ilaha illallah, untuk menetapkan, menguatkan pada jiwa kita bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah dan dipertuhankan kecuali Allah. Karena khawatir lisan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah tapi ilmu kurang kuat, akhirnya diberikan mie instan. Jadi berubah la ilaha illallahnya. Dikasih sarung jadi pindah ya dari la ilaha illallah. Karena itu ilmu begitu penting. Nah, kaidah umumnya ditemukan di Quran surah ke-17. Kita banyakin dulu dalilnya. Ya, ayat ke-36. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Baik, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ikuti. Jangan lakukan. Awas. Ma laysa laka bihi ilm. Jangan ikuti, jangan lakukan segala hal yang belum kita tahu dasar pengetahuannya. Ini kaidah umum dalam Islam. Di Muslim itu nggak latah. Ikut yuk, kemana? Pokoknya ikut aja, nanti lihat. Nah, itu nggak boleh. Kelihatannya sederhana ya. Tapi dalam kaidah Al-Quran, jangan. Ketahui dulu, nanti khawatirnya dibawa ke tempat yang ada maksiat, menyesal kemudian. Ya, digiring ke tempat yang salah, menyesal kemudian. Ya, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh sumber pengetahuan itu, baik pendengaran, ini sumber pengetahuan pertama,
Awas, hati-hati, karena itu bayi sumber pengetahuan pertamanya dari telinganya. Mendengar, mata belum berfungsi maksimal, dia bisa berucap dengan pendengarannya. Wal basara, penglihatan, wal fuada, akalnya. Di orang yang latah mengikuti sesuatu, tidak menggunakan sumber ilmunya, itu akan dihisab dengan kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita belajar ilmu sebelum Ramadan, supaya nanti saat masuk ke Ramadannya, kita bisa menggunakan dasar ilmu ini untuk maksimal dipraktekkan saat puasa. Bukan menggali saat puasa yang seharusnya kita fokus ibadah di dalamnya. Nah, karena itu, ulama dulu pun saya ingin mencoba mengikuti di bulan ini, tahun ini, mudah-mudahan Allah berikan taufik. Ulama dulu ngajinya sebelum puasa. Tuntaskan dulu. Jadi begitu masuk puasa, itu taklim rata-rata libur. Ya, karena fokus itu ibadah. Al-Imam Asy-Syafi'i tiap hari khatam Al-Quran sekali, tiap hari. Ramadan 2 kali khatam. Ya, Imam Malik fokus ngaji lagi. Demikian Imam Ahmad ibn Hanbal. Sebelumnya Imam Abu Hanifah jauh-jauh sebelumnya. Ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, juga yang lain-lainnya. Itu fokus ketika Ramadan meningkatkan amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan kita yang belum sampai dalam derajat itu? Ketiga, dengan belajar ini, fiqh Ramadan, insya Allah ya kita bisa selain khusyuk menunaikan ibadah, juga mengulas tuntas berbagai persoalan yang seringkali dikaji, diulang-ulang setiap datang Ramadan. Kita tidak ingin tahun ini dibahas kembali. Ya, Ustaz, apakah setelah tarawih boleh tahajud lagi? Ustaz, apakah tahajud itu 11 rakaat ataukah 23? Apakah 11 itu formasinya 4-4-3 seperti Juventus ataukah 2-2-2-1 seperti Chelsea dan sebagainya? Itu sudah selesai. Jadi kita tidak masuk dalam konteks sekarang. Sekarang kita pahami ilmunya. Dengan izin Allah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.